Hai, Assalamualaikum. Namaku Syarifah. Kenalkan, ini abahku. Ini orang tuaku. Aku biasa manggilnya abah. Aku anak ketiga dari 6 bersaudara. Aku biasa dipanggil kakak. Jadi kalau abahku manggil kakak, gak apa-apa ya. Bahasa apa dong, bah? Iya. Hai, assalamualaikum. Ini anak saya ya. Ya, anak ketiga. Eh, punya adik berapa? Punya adik dua, Hmm, tiga nih. tiga. Kalau kakak, Dua. kakaknya umur berapa aja? 17 sama 15 gitu. Ini anak saya yang dari balita itu yang pandai bicara. Jadi sepertinya ngomongnya agak lancar ya. Saya masih ingat waktu dia balita, saya sampai pusing mendengar omongan dia. Ya, dia ngomong, abah jangan nguting-nguting, apa jangan nguting-nguting, aduh maksudnya apa coba, abah jangan nguting waktu umur berapa tahun nih kak? Kayaknya 2 tahun deh. Abah jangan nguting-nguting, jangan nguting-nguting, sampai abah pusing itu apa aja. Tahu kalian? Tahu nggak teman-teman? Apa itu yang masih nguting-nguting? Ternyata setelah dilihat, setelah diperhatikan, jangan ngikutin-ngikutin. Jadi nguting-nguting. Kenapa kita bikin video ini kak? Ini tugas sekolah, menceritakan tentang keseruan keluarga, keunikan keluarga, hal-hal yang sering dilakukan bersama keluarga. Ya gitu deh, pokoknya tentang keluarga. Oh gitu. Nanti kalau dianggap pamer gimana? Kan kita niatnya nggak pamer, kita niatnya baik aja, sharing yang baik aja. Tapi kan tetap aja nggak enak di hati kita kalau ada orang anggap, wah ini mau pamer lah. Gimana kalau nanti nggak nyaman dianggap pamer? Nggak usah dengerin ya komennya orang. Kenapa? Nanti gak selesai-selesai kalau kita dengerin. Nanti kita melakukan ini, terus nanti dia bilangnya harusnya begini. Pas kita udah ngelakuin, dianya malah malah komen harusnya begitu. Tapi kan kadang masukan orang itu bagus. Kan kita menerima masukannya yang baik-baik aja. Hmm, Ada yang bisa diterima masukannya, ada juga yang ditolak. benar juga. Abah ingat itu ya yang cerita Gunawas kalau nggak salah ingat nggak? Yang orang tua sama anak naik keledai. Keledai itu apa? Hewan Hewan apa? hewan tunggangan. Tunggangan kayak kuda gitu ya, tapi kecil gitu ya. Bener nggak? Jadi ingat gak ada ceritanya orang tua ini dengan anak naik naik keledai, dua-duanya naik keledai itu. Apa kata orang-orang? Kasihan keledainya. Oh, kalau saya keledai ya, karena dengar omongan orang itu, yang terjadi kemudian Abu Nawas turun, terus anaknya dinaikin keledai. Apa yang terjadi kemudian kata orang? Ketika anaknya yang naik keledai, bapaknya turun, apa yang kamu? Gak sopan ya anaknya. Ingat kan? Nah, terus karena dia ngomong gitu, Abu Nawas berubah lagi. Ya, oh, bapaknya yang naik keledai, anaknya suruh jalan. Apa yang terjadi? Kira-kira komentar orang apa? Ih, kasihan anaknya, ini tega banget. Nah, selesai. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yang lucu yang terakhir adalah Gak dinaikin. nggak dinaikin dua-duanya. Apa kata orang? Buat apa bawa keledai kalau gak dinaikin? Nah itu maksudnya benar kak. Kadang kita harus dengerin masukin orang, tapi di era informasi ini, informasi melimpah, justru kita harus memfilter informasi. Kita memasuki era di mana zaman dulu abah menguasai informasi itu bagus banget, menguasai dunia. Zaman sekarang terlalu banyak informasi justru malu, Ya pusing. betul. Bener nggak? Ya betul. Betul dari mana kakak buktinya? Betul, kata abang. Misalnya kakak lagi cari bahan di internet, kebanyakan bahan jadi pusing nggak? Kan kita ngambil bahannya coba dulu yang di atas. Iya, bisa juga sih. Tapi kalau nonton berita, kakak pernah nonton berita nggak? Pernah Lama kelamaan nonton berita gimana harusnya? pusing. Tadi apa? Tugasnya apa? Bikin tentang cerita keunikan kebiasaan keluarga. Menurut pendapat kakak, apa keunikan keluarga kita? Keunikan keluarganya itu, abah tuh sekarang kerjanya di rumah. Kan semua orang itu malah unik atau ya maksudnya gimana? Ya jadi abah kerjanya spesial cuman di yang hari sekolah, jadi bisa bantuin kalau ada PR. Hmm.
Oh, maksudnya gini, mungkin yang kakak sebelumnya, sebelum ada pandemi, ya kan? Coba cerita dong sama teman-teman. Kerja abah gimana yang unik? Mungkin agak beda. Kerjanya jalan-jalan, jadi nanti ke rumah bawa oleh-oleh. Kamu mah ingetnya oleh-oleh. Nggak, maksudnya sebelum pandemi abah kerjanya tiap hari nggak? Enggak, cuman akhir pekan aja palingan. Jadi hari sekolah ada nggak di rumah? Ada. Jadi lebih banyak liburnya atau lebih banyak sekolahnya apa? Lebih banyak liburnya liburnya atau lebih banyak kerjanya? lebih banyak liburnya. Ya di rumah terus akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu Minggu doang. Ya masing-masing ada kekurangan kelebihannya lah. Nah, yang agak sulit kan untuk akhir pekan orang liburan, abah nggak bisa nemenin kalian liburan kan ya? Dan tapi kan nemenin terus lebih banyak di rumah. Lebih enak mana? Kerja 5 hari, libur 2 hari, atau kerja 2 hari, libur 5 hari? Libur 5 hari, kerja 2 hari lah. Makanya pas momen-momen kan kemarin-kemarin akhirnya dalam 1 bulan abah bisa liburin sekali aja karena abah berharga banget liburan sama kalian. Nikmat. Abah jalan-jalan ke pantai, ke gunung, kemana tiap minggu, keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, tapi rasanya beda kalau nggak sama keluarga abah gitu. Enak sama kamu, enak sama kalian, masya Allah, alhamdulillah gitu. Apalagi kebiasaan tadi, apa yang kedua, kebiasaan keluarga kita, keseruan keluarga kita apa menurut kakak? Kita serunya itu selama masa pandemi ini kita nggak cuma di rumah aja, tapi kita tetap nggak keluar rumah. Kok gimana sih nggak di rumah aja tapi tetap nggak keluar rumah, maksudnya gimana? Jadi kita tuh kan ada kebun, jadi kita punya kecil, kebun yang kecil. Kecil nih ya. Abah yang punya, abah. Oh, abah yang punya. Ngapain aja kita kalau di kebun? Ya olahraga, terus bermain bersama keluarga, terus makan bisa di alam terbuka. Pakai tikar. Ya, pakai tikar. Nah, kita bisa main air, main bulu tangkis, main futsal, main sepeda. Terus dan mainnya gak berkerumun. Kemudian gak berkerumun, hanya dengan keluarga ya. Di rumah abah, di keluarga abah olahraga itu wajib loh. Kakak keberatan nggak? Enggak. Kenapa? Tadinya keberatan ya? Enggak. Masa? Enggak kok. Kenapa nggak keberatan? Ya, jadi karena pagi-pagi itu habis subuh itu harus pergi keluar rumah untuk olahraga. Yang nggak boleh kan bukan nggak keluar rumahnya, yang nggak boleh kan bukan keluar rumahnya kak, tapi berkerumunnya dengan banyak orang kalau di era pandemi. Kenapa menurut kakak? Kan abah bilang sama anak-anak abah wajib olahraga, nggak boleh sekolah, nggak boleh online, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh makan, nggak boleh apapun. Habis pagi-pagi habis bangun sholat subuh itu biasanya sudah olahraga, diwajibkan. Saya ingat apa? Kakak kamu protes tuh kenapa kan? Tapi kakak kok nggak protes, kenapa? Kan olahraga tuh bisa membuat tubuh kuat. Terus jadi terjaga kita staminanya. Tetap olahraga, kan biasanya kalau di rumah aja tuh kerjanya cuma makan, belajar di depan laptop, di depan komputer, di depan HP. Tapi kita olahraga jadi beraktivitas gitu. Jadi efeknya nggak bosan gitu ya? Ya. Tubuhnya nggak gampang lemes. Ingat nggak kakak kalau di kamar aja rasanya ngantuk terus? Iya. Benar nggak? Iya benar. Jadi kalau bergerak itu tubuhnya ya kepakai. Apalagi udah? Hal-hal yang sering dilakukan bersama keluarga. Tadi kan udah cerita kita semua. Iya. Ya kan? Iya udah. Tapi kebiasaan rutin keluarga kita yang agak sering apa selain olahraga? Ya malam-malam kumpul cerita. Ngobrol, ya, cerita. Ngobrol. Ceritanya biasa apa? Cerita apa? Cerita tentang sejarah. Oh ada lagi menurut abah satu yang agak unik. Apa? Anak abah nggak boleh mempunyai handphone. Iya betul. Benar nggak? Iya betul. Coba kakak jujur aja berpendapat sama abah. Aneh nggak itu peraturan itu? Ya enggak juga sih. Kenapa nggak juga? Ya karena kan masih kecil, ngapain punya HP, kalau bisa minjem ya pinjem aja. Oh, selama ini kakak dilarang nggak pakai handphone? Enggak. Asal ada syaratnya. 3 dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan. Gitu kan? Ya. Boleh menguasai teknologi, tapi bukan dikuasai teknologi kan? Ya. Lagian kalau punya HP, orang tua yang beli itu sama aja punya orang tua lah. Tapi kan ada anak yang
suka ngomong gini. Kamu kakak kalau ada anak ngomong gini gimana? Kan udah merasa dikasih ke dia terus ngomong gitu. Ya, mama jangan atur-atur aku dong, ini urusan aku gitu. Terus mau lihat HP-nya, ih kepo aja, ini kan privasi aku, nggak usah ikut campur. Gimana kalau ada anak ngomong gitu menurut kakak? Ya jangan lah. Kenapa Kan jangan? orang tua, Ceritakan argumennya. kan orang tua juga inilah berhak mengetahui anaknya Kenapa sendiri. berhak? Ya karena orang tua yang kalau gak ada orang tua, ya kita gak bisa ada di dunia ini. Jadi kita harus apa ya? Orang tua boleh tahu kita, kan kita juga tahu kalau orang tua tuh, kalau kita gak ada orang tua gimana kita mau hidup? Jadi ada anak-anak sekarang juga yakinnya pengen minta kebebasan sama orang tuanya, tapi nggak mau tanggung jawab gitu. Maka sebagai anak itu ada haknya nggak di rumah? Ada. Apa haknya kakak? Ya haknya diurus. Diurus, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, ya kan? Dikasih pendidikan gitu. Tapi kalau haknya doang nggak mau kewajibannya, kira-kira anak macam apa itu? Tidak berhak. Makanya di rumah ada tugas. Tugas kakak di rumah apa aja? Ya gantian. Ngepel. Hari apa ngepel? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Terus selain ngepel apa lagi? Cuma ngepel aja. Enak banget. Bersihin, nyapu, nyapu, nyuci piring, masak. Nyuci piring yang dipakai sendiri atau buat semua orang? Buat semua orang. Masak kakak hari apa? Masak. Tiap hari dong. Ya tiap hari. Nyiapin sarapan. Sarapan, bagian sarapan. Jadi bagian makan siang beda lagi, makan sore beda lagi. Jadi khusus sarapan. Oke. Kenapa? Menurut kakak bagus gak kalau ya capek sih ngerjain tugas? Abah juga capek kalau kerja, nggak ada yang capek ya. Tapi kakak apa bagusnya kalau kita terbiasa ngerjain tugas? Kita jadi terlatih gitu. Jadi kita terbiasa mikir, kita terbiasa berusaha mengerjakan tugasnya. Ya lo tubuh kita terbiasa kerja kak. Nanti kalau sampai dewasa, banyak diem itu nggak enak. Akhirnya tuh kita kreatif pikir-pikir kita tuh. Dimanapun kita berada tuh kita tuh jadi bermanfaat. Karena jadi sakit tuh kita tuh kalau banyak diem gitu. Kalau banyak nganggur tuh gitu. Jadi orang yang terbiasa kerja tuh nggak akan kehabisan ide mau ngerjain apa. Karena ya terbiasa gimana sih? Bahasa Inggrisnya itu chores, nah. Gitu. Ya. Chores, CHROES, chores. Jadi itu dibiasakan ngerjain tugas tuh kakak maksudnya bukan untuk itu tadi tugas rumah tangga ya, artinya tugas dia untuk semua orang. Tapi kalau tugas dia untuk diri pribadi ya lebih banyak lagi seperti bersihin kasur, ya kan, nyetrika, nyuci. Padahal meskipun ada dulu sebelum anak-anak abah ada gede ada asisten, tapi tetap juga ada tugas. Sekarang kan anak-anak udah ada gede, kita handle semuanya. Pakai pembantu kan di rumah kita sekarang? Karena apa? Semuanya bisa bareng-bareng harus kerjain tugas. Kalau ada yang bisa kerja, ya nggak usah pakai asisten lah. Iya, menurut kakak, tahu nggak kak, nyuci piring, masak itu bagian dari pendidikan, dan insya Allah itu berharga buat hidup kita. Kakak bisa masak bukan berarti kakak harus jadi tukang masak ya, bukan berarti harus bisnis catering, bukan. Tapi intinya adalah dibiasakan bertanggung jawab, punya peran di keluarga. Itu tujuan apa? Udah kayak. Jadi gitu ya teman-teman, udah aja segini aja, sedikit aja dari aku dan Abah. Makasih ya Abah udah nemenin ngerjain tugas, udah sharing. Jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, dadah.